Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha dari AKP 5B dan ingin mempresentasikan tentang Audit Planning and Analytical Procedure. Yang pertama adalah perencanaan audit. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. 1. Agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya untuk menjaga supaya biaya audit terjangkau, mencegah kesalahpahaman dengan klien. Ada 2 jenis resiko yang ada pada audit. Yang pertama adalah resiko audit yang dapat diterima. Sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan dan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified telah diterbitkan. 2. Resiko bawaan. Sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Menilai resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan merupakan sebuah bagian penting dari perencanaan audit karena hal tersebut dapat membantu dalam menentukan jumlah bukti yang diperlukan untuk dikumpulkan dan staf yang akan ditugaskan dalam penugasan tersebut. Perencanaan audit. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit, memahami bisnis dan industri klien, menilai resiko bisnis klien, melakukan prosedur analisis awal, menentukan tingkat materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima serta resiko bawaan, memahami pengendalian internal dan menilai resiko kecurangan pengendalian, mendapatkan informasi untuk menilai resiko kecurangan, mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit. Yang pertama, auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Dan yang keempat, auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan termasuk penugasan audit dan spesialis-spesialis audit yang diperlukan. Penerimaan klien dan keberlanjutan. 1. Investasi klien baru. Sebelum menerima klien baru, KAP akan melakukan penyelidikan terhadap klien tersebut, yaitu mengenai posisi calon kliennya dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan KAP sebelumnya. PSA 16 SA 315 untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, tujuannya adalah untuk membantu auditor penerusnya untuk mengevaluasi apakah akan menerima atau menolak kontrak kerja. Klien lama. Banyak KAP yang mengevaluasi klien-klien yang sudah ada setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak melakukan pengauditan. Konflik-konflik sebelumnya mengenai ruang lingkup audit yang tepat, jenis opini yang dikeluarkan, imbal jasa, atau hal-hal lain dapat menyebabkan auditor menghentikan hubungan dengan kliennya. Auditor juga dapat menghentikan kontrak kerja dengan klien setelah mengetahui bahwa kliennya tidak memiliki integritas. Menyelidiki klien baru dan mengevaluasi klien lama merupakan bagian yang penting dalam menentukan resiko audit yang dapat diterima. Mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit. 2 alasan utama yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima. Siapa para pengguna laporan dan untuk tujuan apa mereka menggunakan laporan. Mendapatkan kesepahaman dengan klien. KAP PSA 05 SA 310 mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan kesepahaman mereka dengan klien dalam perjanjian kontrak kerja, termasuk tujuan kontrak kerja, tanggung jawab auditor dan manajemen, dan keterbatasan-keterbatasan dalam kontrak kerja tersebut. Menyusun strategi audit secara keseluruhan. Strategi pengauditan, strategi ini harus mempertimbangkan keberadaan klien, termasuk bagian-bagian yang memiliki resiko salah saji signifikan yang lebih besar. Auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor jumlah lokasi-lokasi klien dengan pengendalian internal klien yang sebelumnya dalam menyusun pendekatan awal pengauditan. Memilih staf untuk kontrak kerja. Auditor harus menugaskan staf yang tepat untuk kontrak kerja agar memenuhi standar audit yang berlaku umum dan untuk melakukan pengauditan secara efisien. Audit harus dilakukan oleh orang atau orang-orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai dan keahlian seorang auditor. 2. Mengevaluasi kebutuhan akan para ahli dari pihak luar. PSA 39 SA 336 memuat ketentuan untuk memilih ahli dan menelaah pekerjaan mereka. Auditor harus memiliki pemahaman yang memadai atas bisnis klien untuk mengenali apakah dibutuhkan seorang ahli. Memahami bisnis dan industri klien. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas
entitas dan resiko lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Untuk menilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Faktor-faktor yang meningkatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien. 1. Teknologi informasi menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan dan pemasok utamanya. 2. Klien yang telah memperluas usahanya secara global, seringkali melalui model ventura dan aliansi strategis. 3. Teknologi mempengaruhi proses pengendalian internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. 4. Makin pentingnya SDM manusia dan aset tak berwujud lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. 5. Auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada kliennya. Industri dan lingkungan eksternal. 1. Risiko terkait dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima. 2. Beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. 3. Banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Operasi dan proses bisnis, mengunjungi pabrik dan kantor, berguna dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas operasi bisnis klien, identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, PSA 34, SA 334 sebagai perusahaan tervaliasi, pemilik utama atas perusahaan klien atau pihak lainnya yang memiliki kesepakatan bisnis dengan klien. Manajemen dan tata kelola perusahaan, akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturan, kode etik, notulensi rapat, catatan resmi atas rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham. Tujuan dan strategi klien, keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Menilai risiko bisnis klien, auditor menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Melakukan prosedur analitis awal. Auditor melakukan prosedur analitis awal agar dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit, tujuan utama perencanaan adalah untuk mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Kedua, selain itu ada 4 bagian tambahan. 4 bagian tambahan dari perencanaan audit. Yang pertama, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan. Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Ketiga, mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Keempat, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. 2. Prosedur analitis dalam PSA 22 SA 329 sebagai evaluasi atas laporan keuangan yang disusun dengan mempelajari kemungkinan hubungan-hubungan antara data keuangan dan non-keuangan yang melibatkan perbandingan antara jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Supaya relevan dan andal, auditor dapat menyimpulkan bahwa 1. Penjualan yang tercatat telah disajikan dengan benar. 2. Semua penjualan mendapatkan komisi. 3. Rata-rata tarif komisi aktual dapat segera ditentukan. Prosedur analitis dilakukan selama 3 kali selama penugasan kerja berlangsung. 1. Fase perencanaan, menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. 2. Fase pengujian, seringkali dilakukan untuk mendukung saldo akun. Keyakinan tergantung pada kemampuan prediksi dari hubungan, ketepatan ekspektasi, dan keandalan data yang digunakan untuk menyusun ekspektasi. 3. Fase penyelesaian, review akhir atas salah saji material atau masalah keuangan, dan membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir pada laporan keuangan yang telah diaudit. Waktu dan tujuan prosedur analitis dapat dilihat dan dipahami melalui tabel yang saya sajikan berikut ini. 5 jenis prosedur analitis, membandingkan data dengan klien dengan 1. Data industri, 2. Data yang sama di periode sebelumnya, 3. Hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien, 4. Hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor, 5. Ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Membandingkan data klien dan data industri. Manfaat: A. Membantu memahami bisnis klien. B. Sebagai indikasi adanya kemungkinan kegagalan keuangan. Kelemahan: perbedaan antara sifat informasi keuangan klien dan industri. Kedua, metode akuntansi yang berbeda.
Membandingkan data klien dengan data yang sama pada periode sebelumnya. Membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang serupa untuk tahun sebelumnya. Menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi klien. 2 fokus perhatian utama. 1. Auditor mengevaluasi apakah anggaran merupakan rencana yang realistis. 2. Kemungkinan informasi keuangan periode berjalan telah diubah oleh personal klien agar sesuai dengan anggaran. Membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Auditor memperkirakan berapa seharusnya saldo suatu akun dengan mengkaitkannya dengan akun raca, laba rugi, akun lainnya, atau dengan menggunakan proyeksi yang berdasarkan pada beberapa tren historis. Membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi data non-keuangan. Fokus utama berada pada kekuatan data itu sendiri. Bukti audit, pertimbangan jumlah ruangan, rata-rata tarif ruangan, dan rata-rata tingkat hunian. Rasio keuangan umum. Alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi bisnis dan dilihat dari perbandingan data keuangan, menunjukkan nilai kinerja perusahaan apakah sudah tergolong baik atau belum, memberikan gambaran kinerja saat ini yang diproyeksikan ke masa mendatang. Manfaatnya adalah bagi penganalisis bisa membantu para manajer selaku pengambil keputusan untuk mempertimbangkan hal-hal krusial sebelum menetapkan keputusan terkait operasional perusahaan. Rumus kemampuan membayar untuk jangka pendek dapat dilihat pada tabel berikut. Rumus rasio aktivitas likuiditas telah saya sajikan dalam tabel berikut, silakan dilihat dan dipahami. Rumus rasio aktivitas likuiditas telah saya sajikan dalam tabel berikut, silakan dilihat dan dipahami. Dan berikut ini adalah rumus kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Rumus rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih.